Ah, Sunan Ampel punya senjata yang paling ampuh. Namanya kuah. Iya. Jadi sambil narik bola-bola di daerah di Kecamatan Sunan Ampel, matinya jadi gabungin kita. Kepalanya di bawah. Jadi kalau ada orang beli sini, dia beli situ. Ah, di pasaran, terutama golongan yang rendah. Kalau sini begitu. Apa-apa nih? Kalau sini nggak ganggu. Gua masih beli sini, belanja tak taruh nggak bang. Khawatir apa tuh? Kualang. Di jantung kawasan Arab Kota Lama Surabaya, berdiri megah Masjid Sunan Ampel, peninggalan bersejarah yang menjadi simbol persaudaraan dan toleransi. Sunan Ampel, sang penyebar Islam abad ke-15, tidak hanya mengajarkan dakwah, tetapi juga nilai kejujuran, kesederhanaan, dan hidup rukun di tengah keberagaman. Hingga kini, kawasan ini dihuni oleh masyarakat Jawa, Madura, dan Arab yang hidup berdampingan secara damai. Ajaran kualat dari Sunan Ampel menanamkan kesadaran moral. Siapapun yang berbuat semena-mena akan menuai akibatnya. Itulah sebabnya warga di sini menjaga sopan santun, menyelesaikan masalah dengan damai, dan saling menghormati tanpa memandang suku atau agama. Dari Ampel, kita belajar toleransi tumbuh bukan dari kata-kata, tetapi dari kebiasaan hidup yang saling menghargai. Di sini kan wilayahnya itu kan dibagi ya di Kota Lama sendiri, dan udah dari lama ya yang saya baca di cerita-ceritanya orang gitu. Terus ini kan sangat berdekatan kan, ada yang Muslim, ada yang Kristen dan lain-lain. Nah, mohon ya izin tanya soal di lingkungan di sini sendiri itu bagaimana jika budaya toleransinya, toleransi kita di sini bagus sekali. Jadi pada waktu misalnya kita ada perayaan ya, kita kan paling ya istilahnya kulon lah sama RT lurahnya di sini. Kita mau oke nggak apa-apa. Jadi waktu kalau misalnya kita ada waktu kemarin bulan 8 ya, kita kalau yang mungkin dikenal jadi tahu bulan hantu katanya istilahnya. Itu kita adakan acara sembahyang, kemudian setelah upacara sembahyang kita biasanya bagi-bagi sembako. Jadi sembako itu ada yang dari donatur yang menyumbang ke kita, kita kembalikan lagi ke mereka warga sekitar sama juga ke panti asuhan, ke rumah panti jompo untuk menyalurkan kembali. Jadi saling berbagi gitu. Nah itu bentuk toleransinya. Jadi kalau ya bisa dibilang bagus lah di sini, jadi nggak ada sampai ada kericuan atau apa. Bergeser ke kawasan pecinan, berdiri sebuah kelenteng yang bernama Kelenteng Sukaloka, rumah ibadah umat Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, dan juga Taoisme yang telah berdiri sejak tahun 1821. Dulunya, tempat ini adalah tempat berkumpulnya para perantau Tionghoa yang datang melalui Sungai Kalimas. Kini menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Surabaya. Di sini, suasana rukun terasa hangat. Pengurus kelenteng seperti Ibu Eva menjelaskan bahwa setiap kegiatan keagamaan selalu berkoordinasi dengan pihak RT dan kelurahan. Bukti nyata hidup berdampingan dalam saling menghormati. Selain ibadah, mereka juga rutin mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi sembako ke warga sekitar tanpa membedakan agama. Kelenteng ini juga mengajarkan suatu hal penting, bahwa kebaikan dan kepedulian adalah jembatan terbaik untuk memelihara harmoni antar umat beragama. Kami membuka diri kepada warga sekitar. Jadi warung-warung yang di depan, tukang parkir itu kebanyakan mayoritas di sini kan Muslim. Jadi kami tidak membeda-bedakan. Di kami welcome. Selama saya kurang lebih 11 tahun di sini, faktor yang sangat berpengaruh apalagi di iklim Surabaya ini adalah keterbukaan setiap pribadi untuk melihat sesama manusia itu adalah ciptaannya Tuhan.
Sementara itu, wawancara dengan Pak Rian, penjaga Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria, juga memperlihatkan praktik toleransi yang serupa. Gereja yang berdiri sejak awal abad ke-19 ini menjadi saksi sejarah panjang kehidupan masyarakat Surabaya. Dalam pelayanannya, pihak gereja selalu menekankan keterbukaan terhadap semua kalangan, baik umat Katolik maupun masyarakat beragama lain. Setiap kegiatan, seperti seminar Hari Lahir Pancasila atau kegiatan sosial lainnya, selalu melibatkan warga sekitar yang mayoritas beragama Islam. Gereja juga menjalin hubungan baik dengan pengurus Nahdlatul Ulama cabang Surabaya dan sering mengadakan kegiatan bersama sebagai bentuk sinergi lintas iman. Pastor sebagai pemimpin gereja menanamkan nilai kasih, penghargaan terhadap sesama, dan semangat melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang setara. Bentuk kerjasama seperti pemberitahuan kegiatan kepada RT/RW dan pelibatan warga dalam pengamanan acara menunjukkan bahwa komunikasi terbuka menjadi kunci terciptanya rasa saling percaya dan mencegah kesalahpahaman antar umat agama. Dari Sunan Ampel, Klenteng Sukaloka, hingga Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria, kita melihat wajah nyata Indonesia, beragam, namun tetap satu. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, implementasi nilai toleransi sosial di kawasan Kota Lama Surabaya telah menjadi bagian dari kebiasaan hidup masyarakat. Toleransi tidak hanya tampak dalam penghormatan antaragama, tetapi juga melalui kerjasama sosial, kegiatan ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan bersama. Nilai-nilai warisan para tokoh agama seperti Sunan Ampel membentuk karakter masyarakat yang terbuka, jujur, dan berempati. Faktor-faktor yang menjaga harmoni sosial antara lain kuatnya warisan religius, komunikasi terbuka antar komunitas, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat. Ajaran moral menjadi fondasi etika, sementara koordinasi antar warga dalam kegiatan sosial dan keagamaan memperkuat ikatan sosial. Kesadaran akan sejarah dan identitas Kota Lama sebagai kawasan warisan budaya menumbuhkan semangat persatuan, bahwa menjaga kedamaian berarti melestarikan nilai luhur masa lalu. Kegiatan sosial seperti bakti sosial, pembagian sembako, dan kerjasama antar UMKM menjadi wujud nyata tindakan kolektif masyarakat. Dengan demikian, kehidupan di kawasan Kota Lama Surabaya mencerminkan praktik toleransi sosial yang kuat dan berkelanjutan. Keharmonisan di sini bukanlah hasil aturan formal, melainkan buah dari kesadaran bersama, nilai keagamaan, dan warisan budaya yang terus hidup. Kota Lama menjadi contoh nyata bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan ketika masyarakat memiliki komitmen moral, keterbukaan, dan rasa saling menghargai yang tinggi.